Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengharapan adalah hal yang krusial dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Tanpa pengharapan, kita itu sudah mati meskipun kita masih hidup. Karena tanpa pengharapan, kita tidak mempunyai daya juang. Tanpa pengharapan, kita tidak punya kekuatan. Tanpa pengharapan, maka seluruh energi yang kita punya menjadi sia-sia. Kita bersyukur karena pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita berbicara tentang pengharapan, apakah saudara mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah pengharapan hidup saudara? Saudara, bagaimanakah seseorang bisa memberikan dasar ketika ia berkata bahwa Tuhan adalah pengharapannya? Apakah ada fakta bahwa memang Tuhan dapat diandalkan untuk menjadi pengharapan di dalam hidup kita? Saudara, Tuhan dapat diandalkan dan menjadi pengharapan kita yang sejati karena memang Dia menyatakan itu kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita dari sorga kepada Maria merupakan berita yang sangat-sangat mengejutkan. Mengapa demikian? Pertama, karena berita dari sorga itu datang kepada seorang perawan yang bernama Maria, yang bukan siapa-siapa. Kemudian, Maria tinggal di Nazaret, sebuah kampung yang tidak punya reputasi. Bahkan kemungkinan, saudara, Nazaret merupakan kampung yang reputasi tidak baik. Tapi berita sorga datang ke kampung ini. Yang kedua, mengapa berita sorga ini sesuatu yang mengejutkan? Karena berita ini adalah tentang Mesias, anak Allah. Yang ketiga, karena Maria akan mengandung bukan dari Yusuf,
tetapi dari Roh Kudus. Saudara, dari 3 fakta ini, berita malaikat memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bekerja tidak selalu mengikuti kebiasaan manusia atau pemikiran manusia. Dia bekerja sesuai dengan keberadaannya. Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah kedatangan Mesias yang dijanjikan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara, berita dari sorga kepada Maria. Ini bukan berita yang sembarangan. Karena isi berita ini, saudara, adalah penggenapan daripada nubuatan dalam perjanjian lama tentang Mesias yang Allah akan karuniakan kepada umat manusia. Dan saudara, itu menjadi pengharapan daripada bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Mesias. Oleh karena itu, saudara, kita tidak heran ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Maka malaikat Gabriel berkata bahwa Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Karena ada sekian banyak perempuan yang masih perawan. Tetapi hanya Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Mesias itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan bagian ini, maka Alkitab jelas memberitahukan bahwa Yesus Kristus datang adalah penggenapan daripada janji Tuhan akan tahta Daud, yaitu Mesias yang kerajaannya sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekian lama Tuhan memberikan janji tentang Mesias. Bahkan jika saudara membaca firman Tuhan, sejak kitab Kejadian, Allah sudah berjanji. Sampai kitab Maliaki, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan Tuhan menggenapinya dengan kelahiran Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pesan yang penting bagi kita. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena Tuhan yang kita harapkan adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Karena dia setia kepada janjinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus Kristus memberikan fakta yang jelas bahwa saudara dan saya dapat mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan adalah pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan Tuhan adalah pengharapan kita, itu bukan sekedar ide manusia, bukan sekedar perasaan manusia, tetapi Tuhan buktikan dengan dia menggenapi janjinya, dengan kedatangan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, apapun pergumulan saudara, taruhlah pengharapan saudara kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus dikandung oleh Maria oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia disebut Kudus, anak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, peristiwa kehamilan seorang wanita bukan karena laki-laki, tetapi karena Roh Kudus yang menaungi dia. Hanya terjadi kepada Maria. Dan saudara, kalau saudara membaca bagian ini, mengapa Tuhan harus berbuat demikian? Karena yang dikandung itu adalah kudus, anak Allah. Sehingga saudara-saudara, bagaimana Maria mengandung, maka itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, karya keselamatan dapat dilaksanakan. Sebab jikalau kandungan Maria berasal dari Yusuf, maka anak yang di dalam kandungan Maria adalah keturunan Adam dan orang berdosa. Dan dia tidak dapat menunaikan misi di atas kayu salib. Namun saudara, kandungan Maria bukan dari Yusuf, tetapi dari Roh Kudus. Karena yang dikandung itu adalah yang kudus, yaitu anak Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah pekerjaan yang kita dapat sebut satu penerobosan, satu intervensi Allah yang luar biasa. Saudara, ini menggambarkan kepada kita betapa Tuhan mencintai kita. Allah berbuat sesuatu yang tidak lazim. Allah berbuat sesuatu yang tidak lazim ini supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Allah berbuat sesuatu yang seperti itu, jikalau kita bisa membayangkannya secara manusiawi, bagaimana Allah berusaha menyelamatkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa Natal memberitahukan kepada kita, Tuhan patut kita harapkan dalam hidup kita. Tuhan patut kita andalkan dalam hidup kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Dan kasihnya begitu nyata. Ketika dia berbuat sesuatu yang tidak lazim, dia intervensi. Bahkan saudara, yang ada di dalam kandungan Maria adalah anak Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki kesulitan, saudara, ada Tuhan yang dapat berbuat yang tidak lazim. Dia sanggup mengintervensi di luar akal budi kita. Saudara, Tuhan yang seperti ini yang kita andalkan dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah kecewa kepada dia. Saudara, Yesus Kristus, kedatangannya memberitahukan kepada kita, Tuhan kita dapat diandalkan. Pengharapan kita sepatutnya kita taruh kepada dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu. Dan Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Engkau dapat diandalkan, Engkau dapat diharapkan. Biar Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya melalui Yesus Kristus, apapun pergumulan kami, kami sadar, kami patut mengandalkan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau berbuat sesuatu yang melampaui akal budi kami, bahkan yang tidak lazim. Supaya Engkau dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.